Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu saudara kita yang menuliskan kisah mimpinya pada kolom komentar di channel YouTube saya. Beliau minta penjelasan tentang makna mimpi yang dialaminya. Beliau itu bermimpi tadi malam, bermimpi bertemu dengan orang tuanya yang sudah meninggal, bahwa beliau itu lagi rebahan dan ayahnya meletakkan kepalanya itu di dada saudara kita itu. Serasa ayahnya mau sakaratul maut, kemudian beliau, saudara kita yang bermimpi itu, mengatakan kepada ayahnya itu bawa berzikir. Kemudian ayahnya mengatakan sudah berzikir, tapi tetap saudara kita itu membimbing berzikir. Itulah visual mimpi yang dialami saudara kita. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan atau maknai mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang yang halal dan yang haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam. Diatur tentang cara bagaimana merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim bahwa mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datang dari setan. Ketiga jenis mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau searching di Google. Dan perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu hanya orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami takwil mimpi. Allah berfirman tentang hal itu di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi, yang itu artinya ilmu takwil mimpi tidak bisa didapat dari membaca buku, bukan dari katanya, bukan dari membaca tafsir mimpi, melainkan adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW juga ahli memaknai mimpi. Banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Begitu juga sahabat beliau yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin, itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang permulaan wahyu yang pertama kali yang diberikan kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar dalam tidur. Untuk mengetahui dalil yang lain mengenai mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Mengenai mimpi yang tadi saya ceritakan, itu tergolong petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil, karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ayahnya beliau itu sudah meninggal, tetapi kenapa diperlihatkan di dalam mimpi itu mau sakaratul maut? Nah, itu sesuatu yang rancu jika dipikirkan secara logika, maka itu berarti memiliki makna tersirat. Ketika kepala dari almarhum bapak dari saudara kita yang bermimpi itu ditaruh di dadanya saudara kita yang bermimpi, itu Allah memberi petunjuk
bahwa saudara kita dianjurkan untuk mengingat kematian, untuk berzikir. Berzikir itu ingat. Zikir itu bahasa Arab artinya ingat. Zikrullah artinya mengingat Allah. Yang salah satunya adalah mengingat kematian. Karena divisualkan bapaknya sudah meninggal itu sakaratul maut. Kalau bapaknya sudah meninggal tidak mungkin mengalami sakaratul maut, melainkan itu adalah peringatan, petunjuk kepada orang yang masih hidup, yaitu anaknya, untuk mengingat kematian. Dan kenapa kepalanya ditaruh di dada anaknya? Itu mengenai keadaan hati anaknya. Secara lahiriah, anaknya itu merasa sudah berzikir, tetapi menurut sudut pandang Allah belum sempurna zikirnya. Karena apa? Karena zikirnya atau ingatnya kepada Allah hanya sampai kepada lahiriannya saja, tetapi kolbunya atau hatinya belum mengingat kepada Allah. Makanya ketika bapaknya itu divisualkan menaruh kepalanya mau sakaratul maut, saudara kita itu menganjurkan berzikir. Almarhum bapaknya mengatakan sudah berzikir. Jadi kalau bapaknya sudah meninggal sudah pasti ingat kepada Allah. Karena apa? Di sana tidak mungkin lagi berpikiran tentang duniawi. Tetapi orang yang meninggal itu bisa mengetahui amal-amal orang yang masih hidup, terutama keluarganya. Sebagaimana yang sudah disebutkan pada video sebelumnya, saya sudah pernah menyebutkan dalil tentang hal itu, bahwa amal keluarga yang masih hidup itu diperlihatkan kepada keluarga yang sudah meninggal. Jika keluarga yang masih hidup itu melakukan amal maksiat, maka orang meninggal itu memohon kepada Allah supaya orang yang masih hidup itu diberikan hidayah. Tetapi jika orang yang sudah meninggal itu melihat amal orang yang masih hidup itu amal soleh, maka mereka bahagia, turut senang. Nah, almarhum bapak dari saudara kita bermimpi itu melihat bahwa keadaan anaknya itu hanya berzikir mengingat Allah secara lahirinya saja, tetapi kolbunya belum. Makanya kepala beliau itu diletakkan kepada kolbunya. Supaya apa? Memahami kepala itu kan pola pikir. Pola pikir itu pasti salah kalau misalkan kolbunya dalam keadaan kotor, dalam keadaan tertutup titik hitam karena maksiat. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi tentang hati yang rusak maka seluruh jasad rusak. Artinya keadaan hati yang rusak adalah hati yang tertutup noda hitam karena bermaksiat tapi tidak disadari, akhirnya melahirkan amal-amal lahiriah yang mengandung kemaksiatan tapi tidak disadari. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, ada orang dermawan, ada orang ahli membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ada orang mati syahid melawan musuh di medan perang, melawan orang kafir, mati syahid, dan juga orang alim, ahli ilmu agama. Semuanya mereka masuk neraka. Karena apa? Secara lahiriahnya saja mereka bertakwa kepada Allah, beramal secara badannya saja, tetapi kolbunya bermaksiat. Mereka semuanya ingin dipuji manusia, mereka telah mempersekutukan Allah secara tersembunyi, berbuat syirik khafi, maka amalnya tertolak. Nah, saudara kita diingatkan mengenai kolbu, itu harus dibenarkan dulu, barulah zikir lahiriahnya atau ketaatan mengingat kepada Allah yang dilakukan lahiriahnya baru benar. Karena apa? Kolbunya sudah benar. Jika hati baik maka seluruh jasad baik, itu yang disabdakan Nabi. Jangan sampai seperti teman saya, dia mengatakan sudah hijrah, tetapi ketika beliau bermimpi rembulan hancur, maka saya tawilkan, keadaanmu itu buruk. Loh, kenapa? Saya sudah hijrah, saya sudah mendengar ceramah, saya sudah sholat. Nah, disitulah yang membawa kamu kepada keburukan. Kenapa? Amal lahiriahnya saja yang sudah hijrah, tapi kolbunya masih belum. Kamu merasa lebih baik daripada orang yang belum hijrah. Akhirnya dia mengakui, oh iya, saya menampakkan hijrah saya kepada orang lain. Saya ingin tahu orang-orang bahwa saya telah berubah. Nah, disitulah keburukan kolbunya teman saya itu, sehingga dimimpikan rembulan hancur. Nah, saudara kita itu juga sama, cuman secara visualnya berbeda. Maknanya intinya sama. Keadaan hati harus dirubah. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.